Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, walau pandemik masih melanda, salam sehat untuk semua saudara. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Pesta Santo Yakobus Rasul. Ketika berjalan di pantai Danau Galilea, Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala dan Yesus memanggil mereka. Hadir bersama saya Romo Diosesan Bernardus Hardi Jantan Dermawan, akrab disapa Romo Hardi. Selamat datang Romo Hardi, apa kabar? Kabar baik dan sehat selalu. Ya. Puji Tuhan Romo, mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik yang sedang bersama dengan kita, Romo. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, yang sehat juga. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita renungkan, ini memperkuat, meneguhkan perjalanan pesiaran iman kita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih Santo Yakobus menjadi rasul-Mu, menjadi orang yang dekat denganmu. Dia diutus, engkau utus untuk mewartakan sabdamu. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi kemuliaan namamu. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa memiliki semangat kemartiran seperti Santo Yakobus yang kami rayakan pestanya hari ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dan Kudus. Amin. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya
menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar bersama orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Hardi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Hardi. Romo Hardi dari pesta hari ini
Siapakah Santo Yakobus Rasul yang kita rayakan hari ini, Romo? Ya, Ibu serta sahabat Oase Rohani Katolik. Berkenaan dengan pesta ini ada beberapa langkah ya yang coba saya uraikan menjadi sharing sekaligus juga menjadi permenungan kita bersama. Ya. Langkah yang pertama, kita bicara tentang siapa Santo Yakobus itu. Siapa Santo Yakobus itu? Dari Alkitab, dari Perjanjian Baru, dari Biblis, daftar Biblis, itu ada 12 rasul yang menyebut nama yang sama, Yakobus. Ya. Yakobus anak Zebedius dan Yakobus anak Alfeus. Ya. Dan kalau kita mengikuti kalendarium tanggal 6 Juli, ya 6 Juli yang lalu, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan itu tertera 2 nama itu, Yakobus anak Zebedius dan Yakobus anak Alfeus. 2 nama ini biasa dibedakan dengan nama yang lain, Yakobus tua dan Yakobus muda. Ya. Gelar tua dan muda itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran kekudusan. Jelas mereka itu adalah orang-orang kudus, ya, para martir, ya. Tetapi hanyalah untuk membedakan pribadi yang dimaksud siapa Yakobus anak Zebedius dan siapa Yakobus anak Alfeus. Nama Yakobus itu amat erat dengan nama Yakub. Itu salah satu bapak bangsa dalam Perjanjian Lama. Dan nama ini rupa-rupanya sudah diyunanikan, ya, sehingga bernama Yakobus. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan James, ya, Saint James, ya. Nama rasul ini bersaudara dengan Rasul Yohanes yang dianggap sebagai penulis Injil keempat, Injil Yohanes. Nah, dalam masing-masing Injil, ya, urutannya ketika Yesus memanggil para rasul itu bisa beda-beda. Dalam Injil Markus, nama Yakobus itu ditempatkan setelah Petrus. Jadi Petrus yang pertama, kemudian Yakobus. Namun dalam Injil yang lain, Matius dan Lukas, itu ditempatkan dalam nomor 3. Ya. Dan kisah para rasul, Yakobus itu disebut-sebut setelah nama Petrus dan Yohanes. Jadi secara urut-urutannya itu beda. Lagi-lagi ini bukan bicara soal ya kekudusan, tetapi juga nanti kita akan paham mengapa Yakobus entah di urutan 2, entah di urutan 3, itu begitu penting dalam kelompok 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus ini. Nah, Yakobus itu berasal dari Betsaida. Ya, kalau kita lihat peta di kitab suci, Betsaida itu masuk daerah Galilea. Di situ ada danau, ya. Maka tidak mengherankan kalau Yakobus, ya, ayahnya Zebedius dan juga Yohanes adalah para nelayan. Ayahnya bernama Zebedius seperti sudah disebut, dan ibunya kemungkinan bernama Salome. Kita pernah mendengar kata itu, ya. Itu adalah ibu Santo Yakobus. Kira-kira demikian. Apakah benar namanya Salome? Ya, pokoknya kita percayalah dengan apa yang diutarakan oleh ya Bapak Gereja kita. Kalau digambarkan dalam ikon-ikon, ya lukisan-lukisan atau patung di Jakarta itu kan ada gereja Santo Yakobus, ya. Kemudian di Compostela di Spanyol juga orang menghormati Santo Yakobus di sana. Jadi bisa beda-beda. Ada yang menggambarkan Santo Yakobus itu berjenggot, ya,
berjenggot tipis, berambut hitam, ya. Dalam ikonografi dia berpakaian seperti musafir, ya, peziarah dengan topi tentu saja karena untuk menutupi kepala. Kemudian juga ada tongkat kerang, ya. Dan selanjutnya itu dia membawa kitab suci, ya. Itulah gambaran ikon dari Santo Yakobus. Nah, menggambarkan semuanya itu mau menggambarkan Rasul Yakobus itu adalah orang yang berkelana, mewartakan kabar baik, kabar Injil kemanapun, ya. Tanda seorang peziarah, dan itu yang menjadi sebetulnya kodrat sekaligus juga bahwa kita masing-masing itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Nah, di Spanyol dia menjadi pelindung negara Spanyol, ya, Santo Yakobus ini. Sekaligus juga dia menjadi pelindung ahli farmasi, ya, obat itu, penjual rempah-rempah, ya. Maka kalau kita berada dalam dunia medis, ya, khususnya di kekatolikan, Fakultas Kedokteran biasanya punya pelindung Santo Lukas. Kemudian kalau ada ilmu kesehatan atau ilmu farmasi, itu biasanya pelindungnya Santo Yakobus ini, ya. Nah, kalau kita pernah, saya cuma mampir doang sih ke Santiago de Compostela, ya. Ibu Margaret pernah ke sana? Belum, Romo. Belum, Siapa ya. tahu mau diajak sama Romo. Ya, nanti kapan-kapan, itu menarik sekali. Atau di Toulouse, di Perancis, ya. Disitulah penghormatan Santo Yakobus begitu besar, ya. Di negara baik Spanyol maupun Perancis. Di Compostela misalnya, itu biasa diadakan pesiarahan dengan berjalan kaki, ya. Biasanya jalan kaki itu selama 1 bulan, Ibu, ya. Masing-masing setiap hari konon katanya orang berjalan kaki kurang lebih 20 sampai 30 km. Dan bagaimana istirahatnya? Karena ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, biasanya keluarga-keluarga di sana juga membuka pintunya untuk para peziarah agar mereka bisa beristirahat, kemudian melanjutkan pesiarannya dengan berjalan kaki ke Compostela itu, ya. Nah, maka gambaran ikon lukisan bahwa Santo Yakobus itu seperti peziarah, seperti orang yang berkelana, demikian pula juga ya dipraktekkan sampai sekarang loh, ya. Orang berjalan kaki berziarah kurang lebih 1 bulan dan menempuh setiap hari 20 sampai 30 km. Nah, dulu itu kapan? Dulu itu abad ke-9, ya, seorang pertapa bernama Pelagius melihat sebuah cahaya yang terang menyinari pemakaman yang dilupakan karena memang makam itu ada di tengah-tengah hutan, ya. Dan Pelagius waktu itu melihat ada cahaya yang terang yang muncul dari pemakaman yang dilupakan itu, ya. Entah bagaimana ceritanya cepat tersebar, ya, bahwa pada makam itu disemayamkan Santo Yakobus Rasul, ya. Jadi seperti itu, dari penjuru Spanyol dan dari daerah lainnya dilakukanlah peziarahan, pilgrimage dengan berjalan kaki. Sekaligus juga peziarahan ini untuk mengenang dan juga simbol pada waktu itu, ya, simbol perlawanan antara tentara Islam dengan tentara
orang-orang Kristen itu. Itu mengenai Santo Yakobus, Ibu Margaret, ya. Iya. Jadi menarik sekali kalau kita membaca kisahnya, ya, kisah Santo ini, apalagi kalau kita pernah ke Compostela. Ya. Ya, terima kasih Romo atas inspirasinya dan kita bisa mengenal siapakah Santo Yakobus Rasul yang tadi sudah Romo sampaikan. Dan saya cukup berbangga Romo karena saya sebagai seorang apoteker berarti pelindung saya juga adalah Santo Yakobus Rasul. Oh, itu apotekernya. Ya, betul Romo. Ya, Ya. baik Romo, dari apa yang sudah Romo sampaikan berkaitan dengan Santo Yakobus Rasul, inspirasi apa yang ingin Romo berikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, selanjutnya kita bicara tentang pesiaran iman kali ya, pesiaran iman. Santo Yakobus berangkat dari teks-teks kitab suci, ya. Jadi bukan melulu apa yang dibacakan tadi, tetapi juga saya mengutip ayat-ayat yang lain yang mungkin tidak hanya dari Matius, tetapi juga dari Injil lain ataupun juga dari kisah para rasul. Ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik, Yakobus itu adalah seorang nelayan. Kita sudah tahu tinggal di Betsaida dan kebiasaan orang-orang di sana pekerjanya itu adalah nelayan. Dan dia bekerja sama dengan ayahnya Zebedius, ya. Dan juga ibunya Salome. Jadi konon katanya di Israel itu ada yang disebut dengan kelompok-kelompok nelayan, ya, sama seperti kalau kita pernah ke Cilincing misalnya saja, itu sesungguhnya ada kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok nelayan itu. Nah, termasuk juga dengan Yakobus, ya, dia di bawah asuhan ayahnya Zebedius dan ibu Salome. Nah, pertemuan antara Yakobus dengan Yesus itu terjadi di tepi pantai, ya. Saat Zebedius dan putra-putranya itu selesai melabuh menangkap ikan, mencari ikan. Dalam Matius 4 ayat 21, ya, sambil kita membuka-buka kitab suci misalnya 4:21 itu dikatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ini enggak izin-izin ya ceritanya ya, pokoknya pergi aja ikut Tuhan Yesus. Demikianlah warta yang disampaikan oleh Matius berkenaan dengan Yakobus, perjumpaan pertama kali antara Yakobus dengan Yesus. Bagaimana semangat Yakobus? Ya, Yakobus itu adalah pemuda yang bernyala-nyala semangatnya, ya, berapi-api, ya. Maka karena semangat itulah Yesus memberi julukan kepada Yakobus maupun Yohanes itu adalah Boanerges. Artinya itu adalah anak-anak buruh, ya, anak-anak, ya, anak-anak petir, ya. Dalam Injil Lukas, Yakobus itu dipandang rasul yang tidak sabaran, ya, yang bergemuruh hatinya kalau ada sesuatu yang tidak beres. Lukas menulis ini dalam bab 10. Beberapa waktu yang lalu juga diwartakan oleh gereja pada hari Minggu pekan ke-14.
Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirimkan beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ngeri ya doa Yakobus dan Yohanes ini. Sampai dan akhirnya dikatakan bahwa mereka diberi julukan anak-anak buruh itu, Boanerges. Nah, Yakobus itu termasuk murid rasul yang diajak Yesus untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan Yesus. Salah satu atau salah duanya, salah tiganya malah itu adalah ketika ada anak perempuan bernama Yairus itu mati, ya. Dan Yesus datang ke rumah Yairus itu dan hanya 3 orang yang boleh masuk mengikuti dia, termasuk di dalamnya itu Yakobus. Tuhan tidak mengizinkan seorang pun ikut bersamanya kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ya. Lagi-lagi itu dibedakan antara Yakobus anak Alfeus dengan Yakobus saudara Yohanes. Ya. Dan Yesus mengajaknya juga saat peristiwa transfigurasi, saat Yesus berubah rupa, menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Ya. Serta Yakobus bersama Petrus dan Yohanes diajak oleh Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani sebelum akhirnya Yesus itu ditangkap, kemudian disiksa, menderita, wafat di kayu salib. Dengan demikian mau dikatakan Tuhan memilih Yakobus untuk menjadi saksi langsung, ya, dari peristiwa-peristiwa yang mendasar, yang sangat mendasar dari kehidupan Tuhan Yesus ini. Ya. Maka saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, kita bisa melihat gambaran teks-teks di mana Santo Yakobus itu begitu penting, ya, begitu penting dalam lingkaran link pertama dari kelompok 12 ini. Nah, pesta yang kita rayakan pada hari ini, Injil yang diambil itu dari Matius, ya, bukan Markus. Nanti kita akan melihat perbedaan antara Markus dengan Matius itu. Ya. Wah, baiklah Romo, sungguh luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan perbedaan dari Injil Matius dan Markus itu, Romo. Dan ya, kita akhiri dulu di perbincangan rohani di sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan di permenungan kita berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Hardy dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Ya, baiklah Romo Hardy, tadi kita terputus di sesi pertama. Romo mau menjelaskan kepada kami apa yang menjadi perbedaan di Injil Matius dan juga di Injil Markus, Romo. Silakan, Romo. Ya,
Oke, para sahabat Oase Rohani Katolik, dalam Injil Markus yang memohonkan kursi jabatan sebelah kiri sebelah kanan Tuhan Yesus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Ya, itu dalam Injil Markus. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jadi permintaan sebelah kiri, sebelah kanan Tuhan Yesus itu dari mereka sendiri. Berbeda dengan Matius yang hari ini kita dengarkan bersama tadi. Yang mengajukan permohonan itu adalah ibunya. Jadi Yakobus dan Yohanes tidak berani ya untuk mengajukan pertanyaan itu, permintaan itu. Biasa mereka lewat ibunya ya. Jangan-jangan mereka berharap melalui ibunya Yesus itu sungkan kali ya. Ternyata juga enggak ya. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Sama seperti teksnya Markus, kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah." Waduh, ngeri sekali ya. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Jadi permohonan keluarga Zebedius ini membuat amarah bagi ke-10 murid yang lain. Ya, di mana-mana yang namanya kursi jabatan, kursi kekuasaan kan begitu empuk ya. Mereka semua, bukan hanya 2 murid ini aja, semua rasa-rasanya membayangkan ya betapa nikmatnya kursi kekuasaan itu. Ya. Semua orang menginginkannya dan mengharapkannya. Ya. Kekuasaan itu memang amat menggoda. Dengan kekuasaan kita dihormati di mana-mana. Mendapat karpet merah kalau berjalan, orang-orang berebut untuk bersalam-salaman, mungkin juga berebut untuk selfie, minta foto sana sini, datang dan pergi dengan mobil mewah, sementara mobil-mobil yang lain itu harus menyingkir dengan suara rider misalnya saja. Ajudan-ajudan selalu siap bersedia, nunggu perintah saja. Undangan datang membanjir, entah makan, entah minum, entah lobi sana, entah lobi sini. Tanda tangan di mana-mana dan amat berarti. Jika kursi kekuasaan diduduki, biasanya orang malas untuk bangun berdiri. Sudah terlalu enak dan empuk. Godaan korupsi biasanya juga diabaikan. Comot sana, comot sini tanpa merasa risih. Menjadi kebiasaan yang dipandang tidak dosa lagi. Di akhir itu mau dikatakan Yesus wanti-wanti dengan kursi kekuasaan. Seperti orang dengan amat mudah ya. Kalau sudah berada di kekuasaan itu tinggal nunjuk sana, nunjuk sini.
Orang mudah ngiler, ya, minta ini, minta itu. Berbahaya jika menginginkannya. Yesus mau mengajarkan di sini bahwa kekuasaan itu bukan demi kekuasaan. Kekuasaan selalu saja ya mengalir pelayanan. Itu yang sangat diharapkan dari pengajaran Tuhan Yesus, berawal dari sebuah pertanyaan Ibu Zebedius untuk ya menempatkan, ya memberi perintah agar dia duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri kerajaan. Nah, yang berikut yang mau saya sampaikan itu adalah berkenaan dengan cawan atau piala. Ya. Ada renungan yang sangat baik yang ditulis oleh Henry J. M. Nouwen. Ya. Judulnya sama, dapatkah engkau meminum dari cawan ini? Sebuah refleksi yang sangat indah, yang sangat bagus, ya, berkenaan dengan permintaan dari Ibu Zebedius itu bagi anak-anaknya supaya bisa duduk di kiri dan kanan Tuhan. Ya. Cawan atau piala itu selalu saja berkaitan dengan kehidupan sebetulnya. Cawan, piala itu adalah sebuah simbol, ya, simbol kemewahan, ya, bukan kemewahan material, melainkan mewahnya kehidupan ini. Betul, di masa pandemi ini yang namanya nafas itu kita baru merasa betapa mewahnya udara yang kita hirup ini. Betapa mewahnya oksigen, ya, yang dibuat secara alamiah, ya, dari alam semesta ini. Cawan yang merupakan simbol dan ada kaitannya dengan kehidupan itu mau menunjukkan betapa berharganya kehidupan yang kita tinggali ini. Hakikat manusia itu adalah sesungguhnya mengkontemplasikan, berpikir tentangnya, mendiskusikan, menilai, membentuk sebuah pendapat, bahkan mengubah untuk semakin lebih baik dan benar dari kehidupan ini. Hidup kita selalu kita pertanyakan, ya, hidup macam apa yang aku sedang jalani ini. Jadi bukan sekedar hidup gitu ya, apalagi istilah orang muda mager, malas bergerak. Saya selalu mengatakan orang yang tidak bergerak itu adalah orang mati, ya. Sementara kalau orang hidup itu biasanya bergerak. Ya. Jadi istilah mager, malas bergerak, bagi saya itu mengerikan juga, ya. Karena orang itu ya tidak menghidupi hidup macam apa yang aku jalani ini. Cawan, piala itu bukan melulu untuk pesta dan hura-hura. Cawan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah wadah untuk menaruh anggur, menuangkan anggur di dalamnya. Minum anggur dari cawan adalah lebih dari sekedar meminum. Kalau sekedar meminum, orang akan jadi mabok, ya. Kita harus tahu apa yang kita minum dan kita bisa mengatakannya. Anggur seperti apa? Kalau anggur misa, Ibu Margaret, para sahabat kuasa rohani Katolik, dulu anggur misa itu datangnya diimpor dari Australia. Sementara sekarang ini anggur-anggur yang diminum oleh para romo itu dari lokal, ya. Apakah ada bedanya? Beda, ya. Ada perbedaan, tapi lama-lama ya juga biasa saja, ya. Artinya sudah terbiasa. Kita mau menghargai produk lokal sehingga anggur dalam perayaan Ekaristi yang kita minum itu anggur dari negeri sendiri. Nah, isi dari cawan, piala itulah yang penting. Isi
itu pula lah yang kita jalani sehari-hari sesungguhnya, sebuah realitas kehidupan ya, dengan dinamika realitas yang hitam putih, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sukses, ada orang gagal, ada yang cantik, ada yang jelek. Dan sekarang bagaimana kita menghayati dan merefleksikannya. Misalnya demikian, para sahabat oase rohani Katolik. Ada orang cantik ya, itu menurut saya, sebetulnya sih cantik, karena orang itu datang pada saya. Cantik ya, yang mengherankan ketika dia bercerita, Romo saya minder. Saya juga bingung ya, orang cantik kok minder ya. Maka ketika dia cerita, aduh Romo saya agak menutupi wajah saya ini. Kenapa? Karena ada satu jerawat, ya, satu jerawat di wajahnya. Mulai panik, tak mau bergaul, dan juga tak mau berkawan. Ya, pergi ke dokter kulit, berani menggelontorkan ratusan juta, puluhan juta buat membuat licin kulit wajahnya. Bahkan dia pengen lalat pun itu tergelincir bila nemplok pada kulit wajahnya. Nah, itu saya juga bingung dengan orang seperti itu, cantik, licin, tetapi kok minder. Ya. Ada juga orang yang biasa-biasa saja jerawatan. Saya aja berjerawat misalnya, ya, karena pemakaian masker dan kurang membersihkan ya wajah saya, ya, dengan foam. Ya. Namun ada orang yang percaya banget dengan dirinya meskipun dia berjerawat misalnya. Dia tidak fokus pada satu atau dua jerawat yang menghiasi wajahnya. Dia tetap bergaul, dia tetap gembira. Ya. Bahkan Paus Fransiskus itu pernah mengatakan kepada para lansia, yang banyak lansia itu berusaha untuk ya mempoles wajahnya, menarik kerut-kerut ya dari mata, dari keningnya, dan juga dari pipinya. Bahkan dia mengutip seorang artis yang mengatakan biarlah kerut-kerut ini muncul, sebab inilah yang saya nanti-nantikan. Para sahabat oase rohani Katolik, cawan, piala itu merupakan simbol dan selalu saja itu berkaitan dengan kehidupan, dengan realitas yang kita hadapi. Termasuk juga pula dengan segala ketakutan dan kecemasan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika Yesus mengatakan, dapatkah engkau meminum cawan ini? Ya, pada awalnya Santo Yakobus itu tidak paham dengan apa yang ditanyakan, dengan apa yang dia jawab ketika mereka, ya Santo Yakobus itu menjawab kami dapat. Karena apa? Karena piala cawan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan cawan kekuasaan, bukan cawan kemewahan material, tetapi itu adalah cawan kehidupan di mana penderitaan hidup yang perlu kita tangani, yang perlu kita terima, sampai akhirnya kita mengalami yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau seperti itu, Santo Yakobus yang kita pestakan pada hari ini memang betul pada ujungnya ya, dia mati ya, menurut kisah para rasul, dia mati dengan pedang ya oleh Raja Herodes Agripa I. Maka para sahabat oase rohani Katolik, cawan, piala, atau ketika Yesus bertanya, dapatkah engkau meminum cawan ini? Kita boleh bertanya pada diri kita, apakah kita sungguh mengkontemplasikan kehidupan realitas yang kita alami, yang kita lihat,
sehingga semuanya itu nanti menjadi kemuliaan, bukan untuk diri kita, tetapi demi kemuliaan Allah. Kira-kira itu yang bisa saya berikan, ya, Ibu Margaret dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik, Pesta Santo Yakobus Rasul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Mari kita mohon berkat dan doa penutup dari Romo Hardichantan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Santo Yakobus yang kami pestakan, yang kami rayakan pada hari ini, mengalami pesiaran iman, dimulai dari ketidakpahaman, saat bertanya, saat memohon kepada Tuhan Yesus agar dia dan juga saudaranya boleh duduk di sebelah kiri, sebelah kanan di sisimu. Tuhan, dalam perjalanan waktu, Santo Yakobus disebut dengan martir karena darahnya yang tertumpah sebagai kesaksian iman, dan namanya dihormati karena namamu Tuhan semakin dimuliakan lewat pertaruhan nyawa, lewat kabar baik yang ia sampaikan. Tuhan, berkatilah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi kabar baik, kabar Injil-Mu. Dan sekarang Tuhan, biarlah berkat-Mu turun melimpah, meneguhkan iman kami, mengobarkan harapan kami, dan juga cinta kami padamu dan juga pada sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Hardichantan atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Bernardus Hardichantan Dermawan dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pohon kaktus tumbuh saat purnama, bertemu domba diasuh gembala. Santo Yakobus martir utama, mari saling mengasihi bagi kemuliaan Allah. Salam damai, Tuhan memberkati.